Bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kitab Al-Yaqutun Nafis fi madhhabi au ala madhhabi Imam Ibn Idris rahimahullahu rahmatan wasi'ah, fikih madhab Syafi'i, yang ditulis oleh Syekh Al-Habib Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri yang wafatan 1360 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kemarin kita sudah sampai pembahasan nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Sekarang kita sampai di pembahasan ma yahrumu ala man intaqadha wudu'uhu. Baik. Kita baca. Baik. Si ayin macam ni. Ma yahrumu. Wacan tok gak usah terjemah. Bismillah, qala al-musannif rahimahullah. Ma yahrumu ala man intaqadha yahrumu ala man intaqadha wudu'uhu arba'atu asya'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmati Allahumma amin. Ma yahrumu ala man intaqadha wudu'uhu, ma hal-hal yang yahrumu haram ala atas man orang yang intaqadha batal wudu'uhu, wudu'nya. Maka di sini beliau akan menjelaskan tentang perkara-perkara yang haram dilakukan oleh orang yang wudu'nya batal. Yang dimaksud dengan wudu'nya batal ini maknanya dia hadas kecil. Maknanya dia hadas kecil. Nah, kemarin kita sudah bahas pembatal wudhu itu ada 4 ya, atau ada 5 kemarin, ada 4 ya. Pembatal wudhu ada 4. Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kemaluan atau dubur, mutlak apapun itu, baik bendanya suci seperti kentut suci tanah najis suci tanganmu kentutan enggak najis tanganmu ya. Kentut ya, baik bendanya itu suci seperti kentut, atau bendanya najis seperti darah atau kotoran atau kencing, atau benda yang mutanajis seperti apa? Batu yang tertelan. Ya, batu yang tertelan. Misalkan ono wong ngelek neker, kemudian mohon maaf buang air besar, di kotorannya ada neker. Kita katakan kotorannya najis, neker mutanajis. Napa Ustaz bedane najis dengan mutanajis? Kalau najis itu nggak mungkin bisa jadi suci. Ya, mohon maaf, kotoran kok ubah koyo opo pancet najis, nggak mungkin jadi suci. Tapi kalau benda mutanajis itu benda kena najis tapi bisa disucikan. Nah, neker tadi statusnya dia benda mutanajis yang kena najis, jadi bisa disucikan. Jadi mutlak apapun yang keluar dari 2 jalan atau kemaluan dan dubur, baik bendanya suci atau mutanajis atau benda najis, maka dia hadas kecil. Atau yang kedua, hilang akal, baik hilang akalnya dengan gila, hilang akalnya dengan pingsan kemarin ya, atau hilang akalnya dengan tidur ya, kecuali dalam satu kondisi saat tidur dengan duduk, kemarin kita sudah bahas, maka dia nggak hadas. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah menyentuh kemaluan manusia ya. Nah, orang yang terjadi padanya salah satu dari 4 sebab ini, maka dia disebut orang yang berhadas kecil. Maka ini yang dimaksud dengan man, orang yang intaqadha batal wudu'nya. Nah, itu. Nah, sekarang kita akan bahas apa saja yang haram dilakukan oleh orang yang batal wudu, orang yang hadas kecil. Beliau mengatakan qala yahrumu haram ala atas man, orang intaqadha yang batal. Apanya batal? Wudu'nya. Apa yang haram? Arba'atu asya'a, 4 perkara. Maka di sini beliau akan menyebutkan ada 4 hal yang haram dilakukan oleh orang yang batal
wudunya atau berhadas kecil. Tab nomor 1 di situ dibaca. Salat. Ya, yang pertama apa? Salat. Dan salat yang haram dilakukan itu mutlak. Ya. Nah, salat ada 2, ya. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Maka dua-duanya ini diharamkan, baik yang wajib maupun sunnah. Ya, haram. Ya. Kemudian yang kedua, Andre. Wat tawaf. Yang kedua adalah tawaf. Ya. Dan tawaf juga terbagi menjadi 2. Ya, ada tawaf yang wajib, ada tawaf yang sunnah. Tawaf yang wajib seperti apa, Ustaz? Seperti tawafnya haji, tawaf ifadah. Yang pembahasan haji kita akan bahas. Ya. Atau tawafnya orang yang umroh. Atau apa namanya? Tawaf wada. Ya. Tawaf wada itu tawaf ketika orang haji ingin pulang. Itu sebelum pulang, tawaf dulu, tawaf terakhir. Atau dia tawaf yang sunnah. Ya. Contohnya apa tawaf yang sunnah? Tawaf kudum. Tawaf kudum itu adalah tawaf ketika baru datang dari luar masuk ke tanah haram. Itu tawaf disunahkan, tapi sunnah. Ya. Atau misalkan contoh yang lain ya, tawaf mutlak. Tawaf mutlak itu kapanpun dia mau tawaf, tawaf. Ya. Maka baik tawaf yang fardu atau tawaf yang wajib ataupun tawaf yang sunnah, maka sama-sama apa? Haram. Ya, haram. Taib. Maka di sini nanti akan timbul pertanyaan, bagaimana kalau misalkan orang di tengah tawafnya tiba-tiba kentut? Pas tawaf kentut. Nah, wis. Jarak jarak ke kamar mandi misalkan 10 menit. Ya. Berangkat 5 menit, balik 5 menit, ya. Nah, kita katakan kalau misalkan dia batal di tengah-tengah wudu, ya, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia nggak perlu pergi ke kamar mandi. Kemungkinan kedua, dia harus pergi ke kamar mandi. Maka kalau misalkan batal, kita sebutkan di sini sebagai tambahannya. Maka tambahan masalah, ya. Jika orang yang tawaf berhadas di tengah tawafnya, ya. Jika orang tawaf berhadas dengan tawafnya, ya. Maka di sini ada 2 kondisi. Kondisi pertama, dia tidak perlu ke kamar mandi. Dia bisa wudhu di tempat. Ini. Dia bisa wudhu di tempat. Dalam artian, ketika dia hadas, misalkan pas sepi-sepi nih, ya, misalkan pangeran pas wae covid, aku pengen tawaf, kau nasi man ngalangi, nggih monggo kan, gitu. Tawaf diwian, wis nggo banyu misalkan, ambil apa nggo banyu, tawaf terus kentut misalkan, tawaf kan ping pitu, oleh papat kentut, ya, maka di sini dia bisa wudhu di tempat. Ketika ngentut, dia membawa air, maka dia wudhu di tempat. Nah, kita katakan kalau dia bisa wudhu di tempat, maka dia wudhu dan lanjut. Ya. Maka wudhu di tempat itu terus lanjut. Ya. Nggak perlu dia ngulangi dari awal, ya. Jadi hitungan sebelumnya itu masih dihitung, dianggap. Kemudian kondisi kedua, dia wudhu di kamar mandi yang jaraknya jauh, jadi dia harus jalan dulu. Mari kita katakan dia wudhu lalu
melanjutkan tawaf dari tempat dia kentut. Diling-iling Bang Goni. Ya. Dari tempat dia kentut. Ya. Maka ini dua kondisi. Kalau apa? Ketika orang tawaf itu berhadas. Baik. Yang ketiga terus wa masul mushaf, dan menyentuh mushaf. Hal haram yang keempat yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil adalah menyentuh mushaf. Menyentuh apa? Mushaf. Ya. Maka kita sampaikan, menyentuh mushaf ketika seorang itu sedang batal wudhunya, hukumnya haram. Yang dimaksud mushaf itu adalah Al-Quran yang sudah dibukukan atau Al-Quran yang ditulis, ya, ditulis di suatu tempat, ya, ditulis di suatu tempat, ya, untuk pembelajaran, ya. Maka di sini kita sampaikan mushaf ini mencakup dua model, ya. Mushaf mencakup dua model. Tulisan Quran yang dibukukan, Yang kedua, tulisan Quran di tempat yang fungsinya untuk dibaca. Ya, tulisan Quran di tempat yang fungsinya untuk dibaca, maka ini haram untuk disentuh. Maka tulisan Quran yang dibukukan, maka termasuk mushaf-mushaf yang umum ini, ya. Ya, maka ini ya haram untuk dipegang. Haram. Tulisan Quran di tempat yang fungsinya untuk dibaca, ini juga haram. Ya, sepertinya makanya para fuqaha dulu menyebutkan termasuk hal yang tidak boleh. Jadi orang-orang di Mauritania, mereka kalau hafalan Quran pakai lauh. Iya, kayak apa namanya? Kayu, papan itu. Kemudian mereka kalau hafalan mereka nulis di dikte gurunya. Jadi mereka nggak punya mushaf kayak gini. Jadi mereka nulis Al-Quran, misalkan satu lembar ditulis tangan, terus dihafal. Nah, ini ketika mushaf ini, bukan mushaf ya, ketika papan ini ada tulisan Qurannya, maka dia dihukumi Quran. Kenapa? Karena tulisan Quran di tempat yang fungsinya untuk dibaca. Fungsinya memang untuk dibaca. Ya. Baik. Nah, maka bagaimana kalau misalkan, ya, tulisan Al-Qur'annya misalkan pada satu tempat yang fungsinya untuk tidak dibaca. Ya, untuk tidak dibaca. Ya. Misalkan contohnya apa? Misalkan contohnya dulu para ulama memberikan contoh, misalkan ada orang yang nulis surah Al-Quran kemudian dijadikan jimat. Ini menjadi khilaf sebenarnya. Nah, ini Kitab Tauhid, ya, Syekh Muhammad Abdul Wahab, beliau menyampaikan ada dua pendapat para ulama tentang masalah ini. Bolehkah menjadikan tulisan Al-Quran itu dijadikan kayak pegangan, jadi kayak jimatnya supaya mendapatkan berkah dan seterusnya. Jadi misalkan disimpan, ya, di mobilnya, misalkan nang mobilnya digantung, misalkan non ayat kursi atau yang semisalnya, atau di rumah. Makanya ada khilaf. Ya, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Tapi kalau misalkan mengambil pendapat yang membolehkan, apakah kalau misalkan Al-Quran ini dijadikan seperti itu, apakah dia haram untuk disentuh? Kita lihat dari fikihnya, ya. Para ulama mengatakan tidak, karena ditulis bukan fungsinya untuk dibaca, tapi tujuannya memang untuk diambil berkahnya saja. Ya, kalau itu tulisan Al-Quran. Tapi kalau misalkan ngambil berkah dari selain yang dinaskan, karena memang ada riwayat dari beberapa tabi'in tentang masalah itu. Baik, kembali ke sini, tulisan Quran di tempat yang fungsinya untuk dibaca. Baik.
Nah, sekarang ada tambahan masalah. Bagaimana Quran yang ada di HP atau tablet? Kita katakan Quran di HP, Quran di gadget gitu ya, kita Quran di gadget. Ya, apa hukumnya? Ya. Wallahu taala alam. Kebanyakan para ulama dalam mazhab Syafi'i yang kontemporer mengatakan kalau Quran di gadget ini tidak dihukumi mushaf. Maka dia boleh dipegang meskipun dalam kondisi hadas. Ya. Maka di sini apa? Boleh dipegang dalam kondisi hadas. Kenapa? Sebagian para fuqaha termasuk guru-guru kami, mereka mengkiaskan sebenarnya tulisannya tidak ada tulisan Al-Quran di situ. Ya, tidak ada tulisan Al-Quran. Mereka mengkiaskan seperti pantulan dari sebuah tulisan. Jadi misalkan ini, misalkan kita punya Quran, kita hadapkan ke kaca. Kita hadapkan ke kaca. Nah, gadget itu seperti apa? Tulisan Al-Quran yang ada di kaca ini. Sebenarnya dia nggak ada tulisannya, cuma memang muncul tulisannya. Oke. Cuma apa? Muncul tulisannya. Maka kalau megang kacanya, maka nggak dikatakan dia megang mushaf. Kalau megang apa? Kacanya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, kalau saya pribadi ngikut pendapat yang ini. Baik. Menyentuh mushaf. Kemudian yang keempat, yang terakhir ya. Apa Ken? Wahamlu. Apal Ken? Ganti kitab ya. Luar biasa. Wahamluhu dan membawahu, balik nanggoni mushaf. Wahamluhu dan membawa mushaf. Maka yang diharamkan berikutnya adalah membawa mushaf. Ya. Membawa mushaf. Alasannya kenapa kok diharamkan membawa mushaf? Karena apa? Jika menyentuh saja haram, apalagi membawa. Ya, apalagi membawa. Sholat ada hadisnya, ada dalil. Tawaf ada dalil. Menyentuh mushaf ada dalil. Maksudnya dalil itu ada riwayat, ada hadis. Ya. Membawa mushaf, membawa ini nggak ada hadis yang menyebutkan larangan untuk membawa. Tapi dalilnya apa? Dalilnya di sini kias. Ya, kiasul awlawi. Maksudnya kias awlawi itu gimana? Jadi kias awlawi, misalkan contohnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, ya. Kalau misalkan orang tua kalian ya sudah mencapai umur dewasa, maka jangan sampai mengatakan kepada orang tua kalian nanggon Al-Qur'an. Karena itu bentuk ya dalam artian gampangan nih ya. Iku misuwe wong tua. Misu wong tua itu wis kedurhakaan. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu menggunakan lisan. Bentuk kedurhakaan menggunakan lisan. Pertanyaannya, boleh nggak lisannya diam tapi tangannya ngaplok? Lisannya diam tapi tangannya ngaplok. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Enggak disebutkan padahal di dalam Al-Qur'an cuma disebutkan menggunakan lisan. Maka kita sampaikan ya, ini dalam bentuk yaitu tadi namanya kias aulawi, min babil aula. Nek ngene gak oleh apa maneh. Iki kias apa maneh gitu ya. Kias apa maneh. Ini juga sama. Kalau nyentuh saja, nyentuh ya. Nyentuh saja nggak boleh, apalagi bawa. Apalagi bawa. Ya, nah, tapi membawa mushaf ini ada beberapa kondisi. Membawa mushaf ada beberapa kondisi. Ya, kondisi membawa mushaf. Kondisi membawa mushaf.
Ada dua kondisi. Kondisi pertama, dia hanya membawa mushaf. Nah, dalam artian di dalam kantong, ya. Kondisi membawa mushaf di tas, gampangnya gitulah. Di tas. Ya. Dia hanya bawa mushaf. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, dia bawa mushaf plus benda lain. Ya. Dia bawa kondisi pertama misalkan ria, ya, tas gitu ya, tas itu isinya cuma mushaf. Maka wong ngangkat iku gak mungkin ono niatan lain kecuali bawa mushaf. Wong isine mushaf tok. Nggak mungkin ditakoni, "Lho, Mbak Ria sampean nggo apa? Aku nggo HP, padahal isine mushaf." Kan nggak mungkin kan? Pasti dia membawa apa ya? Ditanya pasti membawa mushaf. Maka dia membawa mushaf. Maka kalau dia hanya membawa mushaf saja, maka ini diharamkan. Ya. Haram. Nah, bagaimana kalau di dalam tasnya ada beberapa isi? Ya, maksudnya haram dalam kondisi hadas ya. Kalau ada beberapa isi, misalkan apa di tasnya ada HP, ada mushaf, ada buku tulis misalkan. Ya, ada buku tulis. Maka di sini para ulama mengatakan tidak haram. Sebenarnya ada perincian, cuma ketahuan lah, rinci. Kok haram? Boleh. Ya. Kalau dia bawa mushaf dan benda lain, maka boleh. Kenapa? Karena bisa disebut dia tidak sedang membawa mushaf saja. Dia juga bisa disebut bawa HP, dia bisa disebut bawa buku tulis. Ya, maka di sini membawa mushaf ini dia diharamkan, ya. Tak tambah lagi ya. Dia diharamkan, dia haram meskipun mushafnya tidak disentuh. Ya, jadi misalkan ini mushaf ya. Bawa seperti ini haram. Dimasukkan tas, kresek misalkan atau tas gitu, tapi isinya cuma mushaf saja, dia itu kondisi hadas. Ini juga haram. Tidak diperbolehkan. Ya. Jadi dia haram meskipun mushafnya tidak disentuh. Kenapa? Karena ketika itu dia juga disebut bawa. Ya. Ini pembahasan pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah pembahasan berikutnya kita masuk mandi, ya, mandi wajib dan mandi sunnah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lam.